Waduh. Jadi lo yang namanya Kino, anak baru di kelas sebelah. Iya, emang kenapa? Sekarang lu lihat ke bawah. Sekarang lu lihat sepatu gua. Udah, Kenapa? sepatu gua udah jelek kayak muka temen lu, dan gua mau beli sepatu baru. Besok temuin gua di sini di jam yang sama. Kasih uang jajan lu ke gua. Kalau lu nggak mau ngasih berarti lu nyari masalah. Ayo bro. Wah, badan Peto besar juga ya guys. Pasti lawan-lawannya pada takut nih. Hehe, lihat aja tuh musuh-musuhnya malah pada duduk santai. Setelah Peto beraksi, terlihat dia sampai menaikkan lengan bajunya. Hehe, wah luar biasa ternyata si Peto ini. Itu ngomong-ngomong, musuhnya pada takut atau malah sebaliknya? Hehe. Akhirnya, bel sekolah itu berbunyi, tapi hari itu, buat Kino dan Peto, bunyi bel terasa seperti tanda bahaya. Yeah! Sehari sebelumnya, semuanya dimulai saat beberapa siswa jagoan menghadang mereka di sekolah. Nada bicara mereka santai, tapi mata mereka dingin. Tapi kita saksikan terlihat Kapeot akan membantu mereka nih. Hehe. Dan sekarang, keesokan harinya, bel istirahat itu akhirnya berbunyi. Ting! Semua siswa bersorak. Ada yang lari ke kantin, ada yang bercanda, ada yang ketawa keras. Tapi Kino dan Peto diam. Aku lihat wajah Kino pucat, tangannya dingin, matanya kosong. Hari ini dia nggak jajan, sama seperti kemarin. Kemarin saja dia makan malah ngutang dulu sama Bang Robi. Dan hari ini dia bahkan nggak berani mikir buat beli apa-apa, karena uang jajan memang nggak punya. Kino, kita gimana? Bisik Peto pelan. Kino cuma geleng-geleng, napasnya berat. Dia tahu kalau mereka nggak datang, masalahnya bakal lebih besar. Akhirnya, dengan langkah berat, Kino dan Peto berjalan ke belakang kantin. Di sana, mereka sudah menunggu. Beberapa siswa berandalan, badan lebih besar, nada bicara sok jagoan. Mana uangnya? Kino menunduk. Aku nggak punya. Satu dari mereka mendekat, nada suaranya naik. Ngapain sekolah di sini kalau nggak punya uang? Kino gemetar. Dia nggak berani melawan, nggak berani membalas tatapan. Peto cuma bisa berdiri di sampingnya, tangan mengepal, tapi takut. Berak. Satu pukulan mendarat di bahu Kino. Tidak keras, tapi cukup bikin dia jatuh terduduk. Kino! Teriak Peto panik. Ancaman berubah jadi kekerasan. Dan saat itulah, tanpa mereka sadari, Bang Robi sedang lewat. Dia mau mengantarkan makanan ke ruang guru. Langkahnya tiba-tiba berhenti. Matanya membesar. Dia melihat Kino diancam, bahkan dipukul. Langkah Robi cepat. Wajahnya berubah. Hei! Suaranya keras. Semua langsung menoleh. Robi berdiri di depan Kino. Apa yang kalian lakukan dengan adik ipar gua? Semua terdiam. Kino kaget. Hah? Adik ipar? Bang, apa maksudnya? Robi menoleh ke Kino, lalu tersenyum tipis. Ufah, lu diem aja. Lalu Robi kembali menatap para berandalan. Kalian mau sok jagoan di sekolah ini?
Nada suaranya tenang, tapi penuh ancaman. Para siswa itu tertawa kecil, seperti meremehkan. Sok jagoan lu bang? Tanpa pikir panjang, gerak. Robi bergerak cepat, lalu memukuli semua para siswa berandalan itu. Mereka kaget. Mereka pikir ini bakal gampang, tapi tidak. Satu persatu, mereka bahkan jatuh. Ada yang tersungkur, ada yang mundur ketakutan. Kino dan Peto cuma bisa melongo. Akhirnya, sunyi. Para berandalan itu terduduk lemas. Wajah mereka berubah, bukan marah lagi, tapi menyesal. Maaf bang, ucap salah satu dari mereka. Kami salah. Yang lain ikut menunduk. Kami janji, gak bakal ngelakuin ini lagi. Robi menghela napas. Kalau mau dihormati, jangan bikin orang takut. Dia menambahkan pelan. Kalian tahu siapa gua? Gua alumni sekolah ini. Kalian bisa tanyakan siapa gua sebenarnya ke kelas 3. Kino berdiri pelan, tangannya masih gemetar. Peto mendekat. Para siswa itu akhirnya berdiri, menyalami Kino dan Peto. Hari itu, gak ada dendam. Yang ada, pelajaran. Dan sejak hari itu, mereka bukan lagi musuh. Mereka berteman. Karena kadang, satu bel sekolah bisa mengubah segalanya.